warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Febrianti. Di sini saya akan membahas sedikit tentang teori pengambilan keputusan. Baiklah, yang akan saya bahas pada kali ini adalah hakikat teori pengambilan keputusan, tujuan teori pengambilan keputusan, fungsi teori pengambilan keputusan, dan komponen teori pengambilan keputusan. Hakikat teori pengambilan keputusan. Hakikat teori pengambilan keputusan adalah tindakan dalam mengeluarkan keputusan yang bersifat taktis maupun operasional, seperti memuat program yang ingin dicapai, strategi pelaksanaannya, dan strategi pemecahan masalah melalui suatu keputusan yang didasarkan pada hasil pemilihan beberapa alternatif masalah yang telah ditetapkan untuk pencapaian tujuan. Pembuatan keputusan tersebut mencakup kegiatan identifikasi masalah, perumusan masalah, dan pemilihan alternatif keputusan berdasarkan perhitungan dan berbagai dampak yang mungkin timbul. Dalam tahap implementasi atau operasionalnya, pemimpin harus membuat banyak keputusan rutin dalam rangka mengendalikan kegiatan sesuai dengan rencana dan kondisi yang berlaku. Sedangkan dalam tahap pengawasan yang mencakup pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan dari pembuatan keputusan yang dilakukan. Secara umum, pengambilan keputusan adalah upaya untuk menyelesaikan masalah dengan memilih alternatif solusi yang tersedia. Agar masalah dapat dipecahkan, Anda harus tahu terlebih dahulu apa masalah yang dihadapi, seperti pembagian keputusan dalam organisasi, yang mana harus diperhatikan bagaimana membuat suatu produk, bagaimana memelihara mesin, bagaimana membentuk hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan. Secara umum, keputusan yang diambil mungkin hanya memiliki sedikit pengaruh terhadap organisasi, tapi bisa saja sebaliknya. Semakin banyak pengaruh keputusan yang diambil, maka semakin penting keputusan tersebut. Tujuan teori pengambilan keputusan. Baiklah, di sini ada dua tujuan teori pengambilan keputusan. Yang pertama, tujuan yang bersifat tunggal, yaitu tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya, bahwa setiap diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Dua, tujuan yang bersifat ganda, yaitu tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya, keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua atau lebih masalah yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif. Fungsi teori pengambilan keputusan. Di sini ada dua fungsi, yaitu satu, awal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Dua, suatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hasil depan, masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Dan yang terakhir, komponen teori pengambilan keputusan. Tujuan dari pengambilan keputusan. Mengetahui lebih dulu apa tujuan dari pengambilan keputusan itu. Misalnya jika Anda akan membeli mobil baru, maka Anda harus mengetahui lebih dulu tujuannya. Identifikasi alternatif keputusan untuk memecahkan masalah. Mengadakan identifikasi alternatif yang akan dipilih untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk itu, perlu kiranya membuat daftar macam-macam tindakan yang memungkinkan untuk mengadakan pilihan. Perhitungan mengenai faktor-faktor yang diketahui sebelum atau di luar jangkauan manusia.
Keberhasilan setiap alternatif keputusan dikaitkan dengan tujuan yang dikehendaki. Ini sangat tergantung pada keadaan yang mungkin berada di luar jangkauan manusia. Seperti contoh, untuk membeli mobil baru. Dalam hal ini, Anda harus mengaitkannya dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mobil baru tersebut. Misalnya dalam biaya pembelian bensin. Hal ini akan berpengaruh terhadap penghematan pemakaian kendaraan tersebut. Anda dapat memprediksi harga bensin nantinya sebagai peristiwa di luar jangkauan manusia. 4. Adanya sarana dan alat untuk mengevaluasi atau mengukur keberhasilan dari pengambilan keputusan tersebut. Dari alternatif keputusan dan peristiwa di luar jangkauan manusia dirinci lagi dengan menggunakan sarana atau alat untuk mengukur pengeluaran yang perlu dilakukan dalam setiap alternatif kombinasi keputusan di luar jangkauan manusia tersebut. Demikianlah hasil presentasi saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.